rasa paling enak. Rasanya apa? Rasa bayar. Enak banget. Kerasa banget rempah-rempahnya. Ini dia es krim legendaris yang ada di toko Un. Selamat pagi dan selamat datang di Kota Semarang. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri setiap sudut kota ini untuk menemukan kuliner yang masih ada dari dulu sampai sekarang. Semarang. Ya, ibu kota provinsi Jawa Tengah ini kian bersolek. Meski merupakan salah satu kota besar di Indonesia, namun Semarang masih menyimpan memori masa lampau yang sama seperti dulu. Yap, tak melulu hanya soal sejarah dan budaya, keragaman kuliner khasnya pun mampu membawa kita bernostalgia di kota lumpia ini. Eits, tapi sebelumnya, kita coba tanya yuk langsung sama warga Semarang, kira-kira apa ya kue dan jajanan khasnya? Banyak, ada cheesecake banyak. Kue kan? Pernah dengar? Iya, ada. Pernah. Jadi kayak bentuknya kayak tebel gitu kan. Kayak apa ya namanya, bentuknya tuh ya nggak aneh sih, bentuknya ya biasa kayak kue biasa. Banyak sih mbak kalau kuenya itu, cuman kalau khasnya tuh apa tuh aku nggak tahu mbak, soalnya jarang juga untuk makan kayak gitu. Lumpia. Tahu ganjel rel nggak? Nggak tahu, kurang tahu. Lumpia mbak. Ganjel rel tahu nggak? Ganjel rel, nggak tahu mbak. Nah, ternyata banyak juga ya warga Semarang yang nggak tahu roti khasnya yaitu roti ganjel rel. Dinamakan seperti itu karena bentuk dan teksturnya keras seperti ganjelan rel ini. Dan sekarang udah mulai susah dicari loh. Pemirsa, kue ganjel rel ini merupakan salah satu roti peninggalan Belanda di kota Semarang. Sebenarnya nama aslinya adalah gambang. Tapi masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel rel karena mirip seperti ganjelan rel. Konon, dulu ganjel rel ini diciptakan karena masyarakat ingin membuat kue yang biasa dibuat oleh orang Belanda, yaitu onbikoek, kek rempah dari gandum yang nikmat dan bertekstur lembut. Namun karena keterbatasan biaya dan bahan, alhasil ganjel rel pun dibuat seadanya, berbentuk padat dan bertekstur kasar, bahkan sulit untuk digigit. Nah, sampai sekarang, ganjel rel selalu menjadi rebutan masyarakat kota Semarang loh. Yap, terutama saat perayaan Dukderan, yaitu tradisi menjelang Ramadan. Ribuan warga rela berdesakan untuk mendapatkan ganjel rel karena dengan memakan kue ini dipercaya mampu memperkuat diri ketika menjalankan ibadah puasa. Di balik tradisi Dukderan dan pembagian ribuan kue ganjel rel secara cuma-cuma, ada sosok Ibu Aunil sebagai salah satu pembuatnya. Ya, dari dulu hingga sekarang, ia tetap mempertahankan cita rasa ganjel rel dari resep turun-temurun yang didapatnya. Dari tadi, Ibu sudah siap ini saya dengan resep-resepnya. Nah, roti ganjel rel yang mau kita bikin ini, itu masih sama dengan resep yang zaman dulu? 80% masih sama Mbak, karena untuk bahan bakunya adalah bumbu ganjril, bumbu rempah ini, kemudian gula palem yang mana
dari dulu kan kita pakainya gula Jawa, karena gula Jawa sudah tidak sebagus dulu lagi kualitasnya, jadi sekarang saya menggunakan gula palem. Ternyata untuk membuat kue ganjel rel cukup mudah pemirsa. Tinggal siapkan bahan-bahannya, yaitu telur, air, minyak, dan bumbu rempah. Nah, modifikasi ganjel rel didapat dari tepungnya. Dulu kue on bikoeknya Belanda yang asli terbuat dari tepung gandum, sedangkan masyarakat saat itu menggunakan tepung gaple yang membuat tekstur kue ganjel rel menjadi sangat keras. Kalau sekarang digunakan tepung terigu. Demikian juga dengan gulanya. Dulu menggunakan gula Jawa, namun sekarang untuk mendapatkan kualitas rasa terbaik digunakanlah gula palem. Campurkan telur bersama dengan air dan gula palem. Aduk hingga merata menggunakan mixer. Setelah itu, masukkan tepung terigu, bumbu rempah, dan minyak ya. Setelah adonan tercampur, masukkan ke dalam loyang dan taburi dengan wijen. Panggang dalam oven hingga kurang lebih 1 jam. Dan, tara! Inilah ganjel rel khas Semarang. Mbak rasanya Enak banget. Kerasa banget rempah-rempahnya. Dan spesialnya karena tadi bumbu-bumbunya juga udah disesuaikan dengan selera sekarang. Jadi ini udah bukan kayak ganjel rel lagi, Bu. Kayak ganjel apa ya? ganjel apa ya? Ganjel perut kali ya. Kalau pas kita lapar ya. Iya bener, ganjel perut. Karena kue asli ganjel rel sudah mulai susah ditemui, bahkan di kota asalnya sendiri, maka Ibu Aunil pun berinisiatif membagikan resepnya dalam bentuk kemasan seperti ini. Yap, semua bahan sudah dicampur dan diolah dalam bentuk bubuk, sehingga sekarang siapapun bisa membuat ganjel rel dengan cara yang lebih praktis ya. Pemirsa dulu sekarang, siapa sih yang bisa menolak jajanan sekolahan yang satu ini? Eits, sekalipun memang dijual di depan sebuah sekolah swasta di Jalan Karanganyar, Kota Semarang. Tapi coba lihat deh antriannya. Wih, banyak ya. Yap, jika berkunjung ke Semarang, gak lengkap rasanya kalau nggak cobain kue leker legendaris ini yang dalam seharinya saja mampu terjual hingga 500 porsi loh. Wah. Ya enak sih ya, walaupun lama gitu ya nunggunya. Iya lama tapi kayaknya sesuai deh, soalnya rasanya enak banget, kayaknya ada mozzarella-nya gitu kan. Rasanya aneh, lekernya aneh. Ada pedesnya, ada manisnya, ada asinnya. Nggak umum lah, istilahnya nggak umum. Kalau dulu biasanya kue leker punya isian manis, hanya gula, coklat, dan pisang saja. Nah, di sini ada sensasi berbeda dari varian rasa lainnya, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Permisi, Bapak Imo. Ya, halo. Tak jawab kok. Terus, Saya lihat nih ngantri-ngantri, saya juga pengen nyobain. Ya. Tapi ada rasa apa aja? rasa bayar, rasa paling bayar? enak mau. Heeh. Oh, ada banyak nih rupanya. Oke, yang rekomendasi dari Bapak Imo yang mana? Kamu minta yang enak apa yang biasa? Enak dong. Yang paling bawah itu Apa? telur, sosis, mozzarella. Telur, sosis, mozzarella. Heeh. Hmm, Mau. boleh. Itu rasa paling enak. Rasanya apa? Rasa bayar. Masuk sini. Tangan dua, tangan satu. Gimana caranya? Kue leker atau yang dalam bahasa Belanda berarti kue enak ini sudah ada sejak 1979 loh. Kue leker ini sebenarnya merupakan modifikasi dari pancake yang dibawa orang-orang Eropa dulu. Kalau pancake lebih tebal dan berisi, sedangkan leker berbentuk kering dan tipis, alias paket hematnya pancake ya.
Siapa sangka usaha kue leker legendaris ini dimulai Pak Imo dengan modal yang sangat murah. Aku kan anaknya orang tak mampu, mau jual pedagang yang kayak orang-orang itu kan nggak ada modal. Kalau ini kan dulu modal 10.000 aja, era 80 sudah turah-turah, Mbak. Ia juga tak menyangka hingga sekarang usahanya berhasil menarik minat banyak pemburu kuliner, bahkan menjadi salah satu jajanan khas Semarang yang terkenal. Membuat leker spesial ini sangat sederhana rupanya. Untuk lapisan pertama, hanya tinggal memasukkan dan mencampurkan adonan kue, telur, sayuran, sosis, dan bumbu lainnya. Adonan berikutnya, tinggal menambahkan keju mozzarella dan mencampur ratakannya bersama dengan lapisan sebelumnya. Inilah menu andalan leker dengan sosis dan keju mozzarella. Yummy! Ini nih yang katanya Papa Imo rasa paling enak sedunia. Kita cobain ya, kita buktiin orang rela ngantri-ngantri kayak gini, apakah benar-benar seenak itu? Kalau dilihat sekilas sih bentuknya mirip dengan martabak ya, hanya lebih kecil dan lebih tipis. Tapi yang pasti rasanya sangat nikmat. Wah, bikin ketagihan deh untuk cobain leker dengan rasa lainnya. Kota Semarang sama seperti kota bersejarah lainnya di Indonesia. Setiap sudut kotanya menyimpan berbagai cerita. Tak heran bila Semarang disebut sebagai The Little Netherlands atau negeri Belanda kecil. Ya, karena di sini masih banyak peninggalan kolonial yang bisa kita temui. Di kota tua ini misalnya, kita masih bisa menikmati pemandangan gedung-gedung tua khas Eropa, peninggalan Belanda yang masih kokoh berdiri. Nah, tak hanya gedung bangunan, di Semarang masih ada restoran legendaris yang sudah berdiri sejak 1936. Walaupun usianya sudah tua, namun gedung ini masih terawat dengan baik. Interior dan hiasan perabotan yang kuno inilah yang justru menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Karena mungkin suasananya lawas gitu ya, nyari tempat makan di Semarang sekarang kan banyak yang baru. Ini yang masih ada nuansa lamanya gitu ya, masih berasa Semarangnya mungkin. Tempatnya sih bagus ya, kayak klasik-klasik gitu. Terus makanannya juga macam-macam, power cheese-nya enak, nasi gorengnya juga enak. Dia menyajikan menu-menu yang klasik ya, suasananya suasana kolonial, jadi beda sama restoran yang lain. Terus rasanya juga mantap dan dia ciri khasnya dari pertama kali saya kesini sampai sekarang rasanya tetap nggak berubah. Restoran legendaris ini sebenarnya merupakan cabang dari restoran sebelumnya yang sudah beroperasi sejak 1910. Toko Un pada mulanya berdiri itu di Jogja. Itu pendirinya Opa Un Chun Hok, ya, itu suami istri. Kemudian di sana tuh hanya roti-roti dan kue-kue gitu. Kemudian berkembang menjadi suatu restoran. Yap, zaman boleh berubah. Tapi restoran turun-temurun milik keluarga Un ini tetap konsisten dalam menjaga resep dan cita rasa makanannya. Misalnya saja berbagai camilan khasnya berupa kue kering, resep warisan turun-temurun milik Oma Un, dan juga sajian khas Belanda lainnya. Oke, wow, terima kasih. Nah pemirsa, ini dia es krim legendaris yang ada di toko Un, namanya Tutti Frutti. Dan ini udah ada dari tahun 1936. Saya jadi penasaran nih gimana rasanya ya. Ini
Ini rasanya beda banget, enak dan lembut banget pas masuk ke dalam mulut. Dan ada kombinasi rasa yang unik dari rasa coklat ini sama yang ini nih yang putih-putih di atasnya. Ada buah-buahan kayak misalnya buah nanas dan juga buah apel. Rasanya enak banget. Sajian khas lainnya adalah poffertjes yang berasal dari Belanda. Poffer yang berarti pancake dan C yang berarti mini. Poffertjesnya enak banget. Saya jadi penasaran, susah nggak ya kira-kira untuk buat poffertjes seenak ini? Nah, untuk membuat poffertjes hanya perlu memasukkan adonan berisi campuran telur, gula, dan tepung ke dalam cetakan bulat seperti ini. Saat poffertjes dalam keadaan setengah matang, taburi dengan topping sesuai selera. Coklat ataupun keju juga boleh kok. Supaya matang merata dan poffertjes tidak gosong, harus dibalik-balik seperti ini ya. Yap, sampai bentuk bulatnya nampak. Nah, kalau sudah matang, jangan lupa taburi dengan gula halus dan poffertjes pun siap disajikan. Pemirsa, setelah ini kita akan lihat proses pembuatan biskuit yang melegenda. Tetap di dulu sekarang ya.